Jadi sporozoid itu uh, dengan cepat sebenarnya hitungan detik dia ketika dimasukkan oleh vektor ke dalam aliran darah dia akan mencari uh, reseptor yang tepat bagi dia yaitu yang ada di hepatosit. Dengan cepat dia masuk ke dalam hepatosit. Kemudian dalam konteks pertumbuhannya sama dengan pertumbuhan bentuk di dalam darah ya. Jadi dia mulai dari bentuk trofozoid, sizon dan seterusnya. Hanya saja nanti dia dalam kantung yang lebih besar dan sesuai dengan konteks sel dan jadi target di hepatosit. Nah, kemudian sebenarnya banyak yang bisa dibicarakan di sini ya, karena kita tahu liver itu juga penuh dengan cellular immunity ya. Singkat cerita, dia mampu bertahan, kemudian dia pecah mengeluarkan merozoid, exoerythrocyte ya. Artinya dia merozoid yang diproduksi di luar eritrosit ya, yang sebenarnya bukan target utama dari mikroorganisme ini. Jadi begitu dia keluar merozoid exoerythrocyte tadi itu dia punya reseptor yang ada pada eritrosit ya. Kemudian masuk dan kembang. Nah, dulu sempat ada siklus yang mengatakan dari bentuk merozoid eritrositer dia bisa uh, masuk kembali ke hepar ya, tetapi sekali lagi itu semakin bisa dibuktikan dari beberapa kondisi bahwa pada permukaan merozoid itu tidak sesuai ya ligannya kepada reseptor pada hepatosit, jadi tidak memungkinkan sebenarnya untuk dia kembali. Tapi ada satu site lagi yang perlu menjadi perhatian kita, yaitu pada bone marrow ya, pada kondisi-kondisi jumlah kepadatan parasit yang cukup masif ya, nah, dia jadi masih memungkinkan untuk tersimpan. Jadi ini memang kita ada beberapa kasus dulu yang dikonfirmasi membedakan ada tidaknya di dalam bone marrow, mengingat manifestasi klinisnya yang cukup berat. Nah kemudian setelah pada fase seksual beberapa kali tentunya kita tahu bahwa darah juga bisa berubah pH-nya ya. pH darah yang berubah itulah yang paling besar peluangnya mendrive pembentukan seksual terhenti sementara dan terjadilah pembentukan seksual. Pembentukan seksual inilah yang apa namanya yang diteruskan ya sebagai apa namanya langkah mikroorganisme ini untuk melanjutkan populasinya ya. Sementara kita tahu seksual ini sendiri sebenarnya tidak akan bisa kembali menjadi bentuk seksual ya. Jadi dia hanya menanti kalau seandainya ada serangga lain yang mengambil darah penderita ini dan dia akan masuk ke dalam tubuh nyamuk ya. Kemudian ini banyak peristiwa di sini tentunya ya, banyak peristiwa karena tahu bahwa nyamuk juga termasuk makhluk hidup dan dia juga punya sistem perlawanan tubuh. Kalau beruntung semuanya ini tadi yang dari makro dan mikrogametosit sampai terbentuk oocyst dan masuk ke glandula salivari untuk bertransformasi menjadi sporozoid, berarti serangga ini tadi yang mungkin awalnya bukan merupakan vektor, setelah di dalam glandula salivarinya ada sporozoid, dia mampu bertindak sebagai vektor. Jadi masa di mana masuknya gametosit ini ke dalam tubuh serangga sangat menentukan apakah serangga ini mampu bertahan hidup dan dia bertindak. Nah, siklus ini sebenarnya bahagian yang perlu kita cermati untuk bisa melihat
manifestasi apa yang bisa muncul pada penderita, dan tentunya bagaimana kita bisa menyikapi dalam proses eh, pencegahan dan pengendalian penyakit ini. Saya pikir ini pengulangannya. Nah, kalau kita masuk kepada hal yang lebih kecil lagi, targetnya tentunya adalah sel. Nah, dalam hal ini adalah sel darah merah. Tentunya kalau menjawab pertanyaan ini ada hubungannya dengan eh, konsep ligan reseptor yang paling memungkinkan dia menempel ya. Jadi ini berlaku untuk semua hal yang ada dalam tubuh. Ya. Dia punya ligan yang cocok ya dengan reseptor yang ada, dia akan masuk ke tempat itu. Nah, dalam konteks ini fenomena terlihat bahwa Vivax, ovale, dan malaria itu lebih cenderung untuk menginfeksi yang muda dan yang tua. Ya. Sementara falciparum dan knowledge untuk ya, keseluruhan ini. Jadi ini hubungannya nanti tentunya dengan ekspresi reseptor pada permukaan sel darah merah tertentu ya. Jadi ekspresinya itu tentunya bukan hanya hanya satu bentukan ya, banyak bentukan yang memungkinkan bagian molekul pada permukaan mikroorganisme ini bisa menempel pada permukaan eritrosit, dan selanjutnya mereka punya peluang untuk uh, masuk ke dalam eritrosit dan melanjutkan kehidupannya. Nah, ini sebentar kita bicara tentang Knowlesi ya. Knowlesi ini salah satu simian malaria ya, di antara misalnya ada Sinomolgi, ada Simium, Simium olpale, ada Brazilium, ada ini banyak sekali sebenarnya ya. Tapi uh, ini sangat banyak terdeteksi saat ini ya. Jadi ini memungkinkan karena di sekitar itu ada host utamanya, host kerang. Nanti pertanyaannya apakah sudah bisa terjadi uh, perpindahan dari manusia ke manusia, tentunya melalui faktor juga ya. Itu juga masih menjadi uh, pertanyaan ya, rantai ini belum bisa diterangkan dengan baik ya. Nah, ini kalau sedikit ya mungkin kita sampaikan bahwa dalam deteksi mikroorganisme ini secara mikroskopik memang agak menarik ya. Penampakannya agak sedikit berbeda dengan empat kakak tuanya ya, kakak seniornya ya, yang ditemukan pada manusia ya. Jadi pada taraf awal biasanya dia terlihat seperti Plasmodium falciparum ya, tapi dalam konteks pematangan daripada mikroorganisme ini dia terlihat seperti malariae ya, walaupun nanti tidak tidak sama benar ya, tapi dia bisa terlihat fenomena itu tadi. Jadi kalau punya kesempatan kita akan coba lihat perbandingan secara mikroskopik antara kelima plasmodium ini ya. Ini sebabnya kalau kita mengandalkan satu moda diagnostik mungkin tidak mudah untuk menentukan spesiesnya apa ya, tapi kalau mengatakan bahwa dia plasmodium ya itu tidak terlalu sulit tentunya. Jadi itu penting untuk diketahui, baik dengan moda diagnostik mikroskopik ataupun dengan yang banyak dilakukan ya di layanan primer, yaitu dengan apa namanya RDT ya. Nah, kembali lagi ke cerita tadi ya, target dia adalah masuk ke dalam. Setelah kita harus tetap ingat bahwa sifat makhluk hidup itu adalah mau bertahan untuk hidup. Jadi dia harus berjuang untuk bertahan hidup. Nah, karena dia sudah masuk ke dalam sel, berarti dia harus mengendalikan sel. Targetnya ini adalah eritrosit. Bagaimana tentunya dia mengendalikannya supaya dia bisa makan. Jadi makanya dia akan mengubah sifat permeabilitas dari membran ya, dari membran dan dinding sel dari eritrosit itu sendiri ya. Kita tahu nanti baca-baca lagi lah ya bahwa banyak sitoplankton di sekitar eritrosit tadi itu
dan juga permeabilitasnya diubah sedemikian. Nah, ketika masuk dia ke dalam eritrosit, pada umumnya semua golongan plasmodium dan juga ya dia akan membentuk vakuol, ya, dia akan membentuk bungkusan, ya, seperti sarung dia. Jadi adik-adik bisa bayangkan masuk ke dalam sel, ada sitoplasma, ada inti yang membentuk sarung sendiri, ya, pelindung dia. Jadi dia berada di dalam sitoplasma dan dibungkus oleh pelindungnya sendiri, plasma pembungkusnya, ya. Nah, oleh karena itu dia akan menjadikan sitoplasma sebagai dunia luarnya, ya. Jadi artinya dia akan mengambil makanan dari dindingnya sendiri, membrannya sendiri dari sitoplasma itu. Oleh karena itu membran dari eritrosit itu akan berubah. Nah, perubahan itu tentunya akan menguntungkan dia, ya. Untuk apa? Untuk banyak hal. Sorry. Jadi variasi itu tentunya untuk menguntungkan dia, untuk pertumbuhan dia, ya. Perubahan itu sebagai konsekuensi dari pertumbuhan dari masing-masing parasit. Jadi dia akan bisa mengambil bahan makanan. Nah, di samping itu kita paham, ya, bahwa eritrosit itu salah satu sel yang tidak punya inti, ya. Jadi ya karena dia tidak punya inti, berarti dia tidak bisa bertindak sebagai antigen presenting sel, ya. Jadi dia tidak bisa mencoba mengekspresikan patogen itu ke permukaannya. Oleh karena itu nanti kesulitannya adalah bagaimana mengenal secara dini, ya. Nah, itu salah satu cara dia juga menghindar evasi dari sistem imun tubuh, ya, baik itu nanti di dalam itu sendiri atau nanti di dalam proses sekuestrasi. Nanti coba kita lihat proses itu. Nah, tentunya perubahan-perubahan itu secara natur ya berbeda antara satu spesies dengan spesies yang lain. Apa yang bisa kita perhatikan perbedaan itu yang terlihat misalnya kalau kita melihat di bawah mikroskop secara sederhana, ada dot, ya, gambaran yang bentuknya hitam, ya. Nah, karena kita menggunakan mikroskop ya dua dimensi, ya, pandangan anterior posterior, baik dia tonjolan maupun kaveol, ya, seperti ini, itu akan terlihat seperti bintik, ya, dot di bawah mikroskop, ya. Nah, perkembangan imaging dengan mikroskop elektron dan dikonfirmasi dengan biologi molekuler, ya, kita bisa melihat bahwa itu adalah kondisi terbentuknya elektron dash, ya. Baik itu yang sifatnya menonjol ataupun sifatnya yang menekuk ke dalam, ya, menekuk ke dalam. Nah, jadi biasanya yang menonjol itu miliknya Falciparu, sementara yang ke dalam itu miliknya Vivax dan Ovale. Jadi Ovale ini dulu Vivax minitum namanya. Dalam perkembangannya dia punya ekspresi yang banyak berbeda, akhirnya dikatakan sebagai. Nah, gambaran itu yang bisa kita lihat secara mikroskopik, ya, fenomena-fenomena knob, dot tadi itu, ya, dan juga kaveol ini tentunya bukan hanya perubahan pada eritrositnya saja, ya, tetapi juga punya pengaruh pada pertumbuhan selanjutnya. Jadi ingat, ya, setelah dia masuk, dia mau bertahan hidup, dia akan kendalikan pertumbuhan eritrosit, kemudian dia ubah sedemikian rupa, perubahannya tiap spesies berbeda. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, dalam konteks bagaimana dia terus bertahan hidup sampai dia melanjutkan fase kehidupannya, itu salah satunya adalah dia harus menghindar dari sistem imun. Tadi dikatakan kan bahwa dalam perjalanannya sitoskeleton pada membran pada dinding selnya eritrosit kan makin merusak, makin rusak dan fragil. Mana pada konteks itu
sebenarnya sudah muncul tadi itu, knop tadi itu ya, tadi itu yang merupakan bagian dari molekul-molekul baik itu PMP1 ataupun ARP ya, itu teridentifikasi kumpulan molekul-molekul itu muncul di permukaan tadi itu. Nah, itu ternyata punya afiditas, punya daya adhesi dengan beberapa reseptor. Fenomena itu dipakainya juga untuk dia tidak segera langsung masuk ke eh, lim, ya. Yang kita tahu bahwa lim itu salah satu organ yang berfungsi untuk membersihkan tubuh ya melalui peredaran darahnya itu dari patogen-patogen atau sesuatu yang bahaya. Jadi dia nempel dulu dengan harapan pertumbuhan dari aseksualnya tadi itu sampai terjadi merozoid terlebih lalu dia pecah dan masih melanjutkan hidupnya gitu kurang lebih ya. Jadi artinya punya peluang untuk kembali nempel pada sel darah merah baru. Nah, jadi adherennya itu ya juga bisa terjadi pada bukan hanya pada endotel ya, tapi juga bisa terjadi pada sel yang lain sepanjang dia punya cantelannya, punya reseptornya. Dalam konteks ini bisa kepada eritrosit yang normal, ya, jadi dia dikatakan sebagai rosetting atau sesama dengan eritrosit yang sudah terinfeksi. Jadi adik bisa bayangkan, seharusnya molekul-molekul yang beredar dalam darah itu tidak boleh menempel satu sama lain ya. Nah, itu kan mengganggu fungsinya nantinya. Jadi bisa terjadi rosetting, yang ini sel darah merah yang sudah terinfeksi, nempel dengan yang normal atau sesama yang sudah bisa bayangkan. Ya. Nah, ini semua adalah proses perubahan-perubahan ya yang diakomodir sedemikian rupa untuk dia bisa bertahan, melanjutkan stadium hidupnya. Ya. Nah ini tadi sudah katakan dia punya pada falciparumnya fenomena itu banyak sekali varian. Nah masing-masing itu biasanya pada suatu saat dia mengekspresikan itu ya, tetapi pada kondisi yang berbeda ya pada waktu yang berikutnya dia bisa memunculkan yang lain. Jadi ini satu yang menarik lah ya kalau menurut saya. Nanti adik-adik kalau mau belajar imunologi ya kalau hanya dari ekspresi satu dua antigen mungkin tidak terlalu sulit ya. Tapi kalau misalnya kita belajar di SIP yang punya stadium hidup yang berbeda-beda, itu menunjukkan begitu banyaknya ekspresi antigen-antigen yang tentunya akan menyulitkan tubuh untuk mengenali dan memprioritaskan mana yang harus dia destroy, harus dia eliminasi terlebih dahulu. Ya, jadi itu persoalan-persoalan yang sering dibicarakan ketika mempelajari sistem imun pada infeksi prinsip. Nah, ini tadi sudah kita bicara. Nah, kehadiran tadi itu, ya, falciparum, eritrosit membran, protein 1, 2, dan beberapa lagi yang lain, itulah yang dari sisi kita, itu kita katakan sebagai faktor penentu virulensi dan bagaimana terjadinya patogenesisnya yang nanti dimulai dari proses penempelan tadi itu ya. Jadi perkembangan ilmu biologi molekuler mendeteksi bahwa inilah salah satu yang paling bertanggung jawab untuk menyebabkan manifestasi klinis yang berat pada penderita dan juga bagaimana proses rusaknya organ-organ kemunculan ini. Jadi kalau kita perhatikan ketika masuk di awalnya sebenarnya dia belum mengekspresikan ini. Tapi setelah misalnya pada tahapan sijon lanjut ya, sijon awal sampai sijon lanjut, dia tentunya sudah banyak mengubah permukaan sitoskeleton dari eritrosit ya, sehingga muncullah ini tadi yang tujuannya juga untuk menghindari cepatnya dia masuk ke dalam lim tadi ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan bahwa PFMP1 ini memang bukan hanya pada bukan hanya pada endotel sebenarnya. Nanti
Kalau ada di belajar lagi, endotel itu sebenarnya banyak sekali ekspresi reseptornya. Tujuannya sebenarnya membantu migrasi dari leukosit ke lokasi terdekat dari inflamasi, infeksi kan gitu ya. Jadi ekspresi itu ternyata ekspresi reseptor pada endotel itu ternyata sesuai dengan molekul pada MP1 tadi itu ya. Ini kurang lebih ada 11 ya, katanya ya, ada 11 yang bisa diekspresikan. Nah, jadi selain itu juga kita tahu bahwa tadi bisa terjadi resetting kan. Jadi bisa juga dia nempel ya, nempel antar eritrosit tadi itu. Dalam hal ini memang yang paling sering berperan adalah CR1 ya, komplement reseptor ya. Dan pada endotel banyak sekali ya, CD6, 1, 2, 3, kondrotit, banyak lah. Banyak sekali sebenarnya yang sudah terdeteksi, walaupun yang belum terdeteksi juga. Ini ada ruang lah bagi kalian nanti melakukan riset yang masih belum bisa menjelaskan. Nah, dari situ kita bisa cerita tentang bagaimana proses manifestasi klinis itu terjadi. Yang perlu kita garis bawahi sebenarnya yang berperan adalah seksual ya. Sementara yang seksual stages dia lebih dominan dalam konteks transmisi ya, dari satu penderita ke penderita yang lain. Nah, secara klasik kita tahu bahwa manifestasi klinis yang paling banyak dibicarakan kan anemia. Nah, apa itu terjadi? Itu sebenarnya secara sederhana karena terjadi lisis ya. Lisis itu ya masuk akal tadi kan, karena targetnya itu adalah sel darah merah, kemudian sel darah merah rusak, berarti ya sel darah merah tidak melakukan fungsinya ya. Jumlahnya secara kuantitatif berkurang karena diserang, kemudian secara kualitatif juga yang belum pecah tadi juga tidak berfungsi dengan baik ya. Jadi gambaran anemi banyak ya. Kenapa dia pecah bisa ya, kenapa dilisis ya karena keberadaan langsung daripada namanya mikroorganisme ini sampai dia pecah, atau juga kalau pada tahap awal karena perubahan pada permukaan tadi itu sehingga tabrakan sedikit ya jadi pecah sedikit rupa. Ini yang klasik tentunya ya. Nanti klasik yang seperti ini banyak kita bicarakan pada plasmodium di luar falciparum ya. Nah, yang selanjutnya adalah pada daya adhesivitas dari red blood cell tadi ya. Semakin matur dia, semakin ekspresi daripada BF EMP-nya itu semakin dominan, berarti semakin memungkinkan untuk dia menempel. Adik-adik harus ingat bahwa kondisi ini kan kondisi infeksi berarti inflamasi terjadi. Inflamasi itu menyebabkan ekspresi reseptor pada endotel sangat dominan ya. Nah, itu dimanfaatkan oleh permukaan sel darah merah yang terinfeksi tadi untuk menempel ya. Nah, di samping itu kita tahu bahwa mikroorganisme itu tentunya bermetabolisme ya. Nah, berarti kalau dia bermetabolisme ada produk metabolismenya yang kita katakan sebagai benda asing, toksin. Jadi ada beberapa produknya tadi itu. Nah, atau yang merangsang terjadinya peningkatan suhu pirogen. Dan kondisi ini tentunya semua juga mengaktifasi sitokain. Nah, ini semua tentunya berpengaruh ya. Semakin banyak produk proinflamasi ini tentunya semakin menunjukkan gambaran disease, tergantung kondisi si pasien juga ya jumlahnya. Jadi seberapa banyak load dari mikroorganisme yang masuk, pecah, berapa banyak load dari toksin dan pirogen yang keluar, itu akan berpengaruh pada seberapa banyak sitokain yang dikeluar. Jadi ujungnya bagaimana respon imunologikal juga berpengaruh ya. Dan juga proinflamasi itu tadi tentunya akan mempengaruhi permeabilitas ya, dan
berpengaruh kepada eh, perubahan pembuluh darah. Ya, ada umumnya adalah vasodilatasi. Ya. Nah, itu juga bisa berarti bisa mempengaruhi organ di distal, ya, nanti baik oleh penempelan itu tadi atau vasodilatasi tadi itu juga bisa menyebabkan hipoxia, ya, di ujungnya ischemic dan nekrotik daripada jaringan yang terganggu tadi. Jadi inilah secara sederhana bagaimana kita menjelaskan proses terjadinya manifestasi klinis penderita malaria. Ya. Jadi sitoadheren itulah yang uh, dituduh lah ya sebagai penyebab utama. Ya. Sementara yang lain-lain ini sebenarnya adalah proses yang alamiah pada infeksi. Jadi infeksi apapun ya ini sebenarnya terjadi. Ya. Jadi tergantung produk sitokainnya seberapa banyak, ya. Tapi sitoadheren inilah yang menjadi utama penyebabnya. Nah, kalau dari ilustrasi ini ya kita bisa bayangkan. Jadi, misalnya ya ini dari penampang pembuluh darah ini ya, pointer scatter. Ya. Jadi ini di endotel ini dia mengekspresikan banyak hal ya, ini misalnya CD36 ya, banyak ini sekali ya. Tadi dikatakan hampir 11 ya. Nah, inilah yang tadi sebenarnya dalam kondisi infeksi inflamasi itu biasa muncul ya untuk membantu leukosit tadi untuk keluar dari pembuluh darah untuk menyelesaikan persoalan patogen atau enggak, atau hanya damage saja, nah, jadi prosesnya di situ. Nah, bisa bayangkan kalau misalnya terjadi penempelan sitoadheren pada endotel atau resetting, ya, resetting baik resetting dengan yang normal atau clumping dengan yang rusak. Jadi kalau dia berjalan dari arah proksimal ke distal, jadi bisa bayangkan biasanya kan makin ke arah distal pembuluh darah semakin mengecil. Berarti lumennya makin kecil, ya bisa jadi apa? Bisa jadi terjadi obstruksi penutupan vaskular ya ke arah distal. Nah disitulah nanti persoalannya tergantung di organ mana ya, yang ya secara peluang lah terjadi sitoadheren tadi itu ya, dan prosetting tadi di sana itu ya secara peluang daerah mana saja. Tentunya kalau kita bicara organ berarti yang paling masuk akal adalah organ mana yang kecepatan peredaran kencang ya, yaitu ya paling sering itu adalah pada limpa, hati, ginjal, paru-paru, dan otak. Jadi itu yang paling banyak dibicarakan ya karena manifestasinya yang cukup fatal. Nah, yang kita bicarakan tadi sebenarnya adalah bagaimana terjadinya patogenesis pada falciparum ya. Nah, kalau pada Vivax tadi kan dikatakan dia alveol, ya, tidak ada tonjolan kayak PMP tadi itu. Jadi memang sampai sekarang hipotesa yang paling banyak dibangun terhadap manifestasi klinis Vivax itu orientasinya adalah kuantitatif dari rusaknya, banyak rusaknya dari red blood cell. Ya. Nah, kemudian ada beberapa hipotesa yang lain adalah diaktifasinya platelet dan komplemen ya, sehingga antar eritrosit yang terinfeksi itu bisa menempel. Nah, itu diduga juga punya fenomena obstruksi ya, walaupun tidak semasif ya, yang terjadi pada falciparum yang ikut endotelnya ya. Jadi itu yang paling sering diduga ya, jadi jumlah. Dan kedua adalah aktivasi dari produk proinflamasi ya. Jadi kalau produk proinflamasi itu sangat dominan, berarti kan kita bisa bayangkan bagaimana proses pada endotel ya, bisa terjadi kerusakan ya pada bagian distal. Nah, itu yang paling banyak dibicarakan ya. Perubahan-perubahan itu yang paling dibicarakan
Kalau teori obstruktifnya yang paling banyak diterima adalah aktivasi dari platelet dan komplement yang menjadi media penempelan antara eritrosit terinfeksi satu sama lain yang menjadi faktor terjadinya obstruksi pada vaskularisasi yang banyak terduga itu adalah pada paru ginjal ya. Itu yang paling banyak. Tapi tidak semasif terjadinya pada apa namanya falciparum. Di samping kita tahu bahwa proses dia bisa relapse ya, itu juga salah satu yang sering menjadi pemberat dari Vivax ini. Nah akhirnya kita bisa melihat bahwa mekanisme imun yang bisa terjadi itu memang sangat ditentukan oleh apa namanya stadium-stadium ya, stage daripada mikroorganisme ini ya. Jadi kalau kita mau bagaimana semua produk itu tentunya tubuh apa namanya menghasilkan antibodi yang mencegah dia menempel atau membantu proses sitolitiknya ya. Misalnya sporozoid ya, muncullah antibodi yang sifatnya bisa membungkus ini kemudian membantu dia tidak menempel pada target organnya, dalam hal ini nanti adalah hepatosit ya, dan juga sekaligus dia memancing cellular immunity ya, melalui ADCC dia akan hancurkan ini. Nah, produk-produk yang lain juga seperti itu tentunya nanti ada di baca ya. Nah, kemudian apalagi terjadi mekanisme di itu umumnya clearance. Clearance ini kan harus segera terjadi ya melalui spleen dan liver. Nah, ini tadi saya katakan clearance ini harus segera terjadi karena memang sel eritrosit tadi itu kan tidak mampu APC ya. Jadi clearance ini tentunya memanfaatkan sirkulasi ya, berapa kali dia dalam satu jam untuk melalui liver dan spleen itu juga salah satu dia pembersihannya ya, atau blok ya. Jadi kalau memblok ini tentunya dari produk antibodi supaya dia tidak ada fenomena ligand reseptor tadi itu ya. Jadi dia tutup permukaannya sehingga dia tidak nempel pada reseptor di endotel ya. Atau tadi ini enhanced clearance dengan sonisasi tadi produk antibodi. Jadi sekali lagi antibodi ini dia mencegah sel ini menempel pada reseptornya, dia memancing cellular immunity melalui ADCC ya, aktivasi. Jadi memang semua ini tidak berjalan sendiri ya. Jadi ada kombinasi kerja antara cellular immunity dan human immunity. Nah kalau kita lihat dari komponennya ya banyak tadi kan ada serum faktor ya banyak dibicarakan ini manusia binding lectin, ada enzim, ya, ada surface molekul, ada sitokain. Ini semua punya fenomena. Jadi kalau misalnya kita mau coba melakukan riset terhadap fenomena ini, ya memang kompleksitasnya sangat tinggi. Kita harus kendalikan satu dengan yang lain. Atau pada taraf sel ya, kita bisa lihat bagaimana dendritic cell, makrofag, limfosit ya, yang lain ya punya peran masing-masing dan teridentifikasi mereka bisa melekat melalui reseptor-reseptor tertentu ya. Kalau dia tidak spesifik ya dia bisa pakai tool like reseptor, tapi kalau dia spesifik dia pakai CD sesuai dengan kondisinya masing-masing ya. Nah, ini adalah salah satu yang sering menerangkan bagaimana proses sistem imun tubuh menghadapinya. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa eritrosit tidak punya inti sehingga dia tidak bisa bertindak sebagai antigen presenting cell. Jadi PAMS tadi tidak berjalan. Jadi, biasanya mulai teraktivasi ketika damage-nya DAMS ya, damage associated nuclear pattern itu baik itu nanti dari merozoitnya, kemudian produk-produk metabolismenya, itulah yang nanti yang akan ditangkap oleh fagositosis sel, ya sel-sel seluler yang bertindak sebagai fagositis. Jadi dia akan mengaktifkan ini tadi semua. Kalau dia mau concern pada humoral, berarti dia akan mengaktifasi T helper 2, ya. Masing-masing ini diaktifasi,
masing-masing akan menghasilkan produk ini tadi. Imunoglobulin sangat berfungsi tadi, sudah kita ceritakan, apakah dia mencegah sitokainen atau dia nanti bantu clearance, ya, atau yang lain yang bisa terjadi. Atau dia bersamaan juga pada saat itu juga aktifkan T helper 1 yang melalui interleukin 2 nantinya dia akan mengaktifkan sitotoksik, Provac dan NK cell, ya. Dari bahasa komunikasi mereka baik interleukin 8, 12 ya dan TNF alpha, maka semua polimorfonuklear aktif. Jadi saya bayangkan ini mengakomodir apa? Ini mengakomodir ketika semua produk-produk yang sudah pecah tadi itu harus dieliminir, ya. Jadi Dede bisa bayangkan satu eritrosit yang pecah tadi itu sebenarnya mengeluarkan banyak antigen yang harusnya dikenal. Jadi memang kalau kita perhatikan ya dari sisi stadium mikroorganismenya aja dia tadi sudah bilang ada sporozoid, ada ring formnya tropozoid muda, tropozoid lanjut, ada sizon, ada gametosit. Masing-masing itu punya ekspresi yang berbeda, ya. Dia pecah, dia punya GPI, dia punya toksin yang lain, ya. Dan ini menunjukkan bahwa akan cukup banyak antibodi yang dihasilkan di dalam tubuh penderita, ya, dengan tujuan mengeliminir tadi itu, ya, mengeliminir karena tujuan sistem imun tubuh kan mencegah terjadinya kerusakan, ya, yang fatal pada tubuh penderita tadi. Jadi ini kurang lebih ceritakan bagaimana proses itu tadi aktivasi pada memori dan juga mengaktifasi T helper 1 untuk mengeliminir mikroorganisme tadi itu. Nah, tadi ini ya produk-produknya banyak kan, tadi saya sudah bilang paling tidak inilah GPI dan Hemazoin, ya, salah satu yang tidak berhasil, ya, tidak berhasil di metabolisme dari, mungkin nanti silakan baca lagi ya, bahwa target dari mikroorganisme ini sebenarnya adalah karbohidrat dan protein. Protein terbanyaknya adalah pada hemoglobin. Dia mampu memetabolisme globin secara baik, ya, tapi dia tidak mampu dengan baik dia. Ini faktor yang akhirnya dikeluarkan, ya. Kan? Nah, ini nanti dari sisi pengobatan juga banyak yang bisa diceritakan di sini. Dan ligan-ligan yang lain dari produk metabolisme dia tadi ada isopentanil, ya, protein antigen yang lain. Produknya juga paling tidak ini saya mau menunjukkan bahwa banyak produk yang bersifat antigenik dari penderita ini, ya, di dalam tubuhnya, sehingga memang sistem imun harus mendeteksinya, ya, karena sistem imun yang spesifik kan dia harus berlaku spesifik, ya. Kalau dihasilkan 12 zat yang bersifat antigenik, ya tubuh akan menghasilkan 12. Kalau lebih banyak, ya lebih banyak kalau yang spesifik. Tentunya itu konsepnya. Nah, bagaimana? Apa sistem imun itu dipengaruhi oleh apa? Sebenarnya sama aja sih, ya, dari sistem yang lain. Tapi yang saya mau bicarakan ini yang tiga ini, karena dia vector-borne disease. Apa itu? Tingkat transmisi di daerah itu sangat dipengaruhi apa? Insect bite. Insect bite. Jadi vektornya seberapa banyak, kemudian gigitannya seberapa sering, seberapa lama dia terekspos, tergigit, dan bagaimana, apakah dia berulang-ulang, ya, maintenance exposure. Nanti hubungannya bagaimana? Hubungannya dengan jenis apa namanya protein dari imunoglobulinnya, ya. Kita ini termasuk yang IgG3 yang tidak terlalu lama bisa bertahan, 3-4 bulan. Kalau dia tidak terekspos, dia habis, ya, hilang. Jadi sangat dipengaruhi oleh itu. Nah, kalau sistem imun ini ada kelompok-kelompok orang tertentu kecil kemungkinan terinfeksi, ya. Kenapa? Tadi di awal kita cerita bahwa proses itu dimulai dari perlekatan dari mikroorganisme dengan targetnya. Perlekatan itu tentunya memerlukan reseptor yang sesuai. Nah, kondisi-kondisi yang tertulis di sini itu memperkecil peluang penempelan itu tadi. Nanti carilah, ya.
bagaimana peristiwa itu terjadi, adik-adik boleh cari. Tapi siapa juga mau menderita thalassemia supaya terhindar dari malaria ya? Saya pikir nggak ada yang mau menderita itu. Atau kondisi-kondisi kerusakan pada permukaan sel darah merahnya supaya tidak kena penyakit malaria. Saya pikir nggak ada ya, tapi ini salah satu yang mencegah mereka menderita malaria. Nah, kalau ya acquire sama kan dengan anak-anak yang ya sampai 6 bulan dia dapat dari si ibunya, kalau memang si ibunya punya sistem imun tadi itu ya. Nanti ini banyak bicara nanti kan dari bagaimana apakah ada malaria yang diturunkan, malaria pada neonatus, ya, nanti banyak cerita bisa kita bicarakan di sini. Tetapi kalau kita misalnya lihat dari sisi endemisitas daerah ya kita bisa ceritakan hyper dan kalau endemik berarti faktornya cukup banyak, insect bite-nya cukup ya, sering ya. Jadi dalam konteks seperti itu biasanya patokannya pada usia 5 tahun, di bawah 5 tahun itu biasanya fiktifnya korban yang pernah meninggal itu pada konteks itu di bawah itu biasanya ya, karena sistem imun tubuhnya yang belum terlalu baik ya. Tapi kalau dia sudah melewati fase itu biasanya dia bisa bertahan lama ya, walaupun jumlah parasitnya cukup banyak, tetapi simptomatiknya tidak dominan ya. Jadi makanya nanti ada sistem imun parasitnya untuk mengeliminir parasitnya, dan juga yang menekan apa namanya sitokainnya ya. Jadi pada konteks ini dia menekan apa namanya sitokainnya tertekan sedemikian rupa sehingga gejala inflamasinya tidak terdominan. Ini banyak di daerah-daerah yang seperti ini. Jadi mereka tidak menderita demam. Demam kan sering menjadi indikator, padahal bukan hanya itu aja. Sementara kalau yang daerah meso dan hypo itu kan kurang transmisinya. Nah, oleh karena itu di sini yang biasanya kasus-kasus ini yang lebih banyak penderitaannya, artinya lebih banyak kasus-kasus yang pada usia dewasa yang baru meninggalkan daerah endemis. Karena apa? Karena sistem imunnya tidak sebaik dari orang-orang yang tinggal di daerah endemis yang tinggi. Nah, perlu diingat bahwa tidak ada tadi ya, saya katakan tidak ada yang komplit tadi. Nanti kalian baca lagi lah ya, bagaimana parasitic disease dan masing-masing itu bisa berbeda. Ya. Manajemennya bagaimana? Nah, sebenarnya sekarang ini kita tetap fokus bahwa mikroskopik adalah the gold standarnya. Ya. Mudah yaitu dengan rapid test. Kita sudah melakukan banyak riset untuk ini ya. Di awal-awal dulu memang rapid test itu ya cukup baik, tetapi ternyata di lapangan rapid test ini tidak dijaga. Rapid test ini kan enzimatik ya. Jadi kalau dia penyimpanan yang nggak baik itu rusak. Nah kalau udah rusak saya pikir nggak usah digunakan. Nah peluangnya untuk benar itu kecil. Ya artinya ya tidak baik untuk digunakan. Nah kalau PCR ya bagus ya, walaupun sebenarnya tentunya PCR ini tidak bisa secara gampang digunakan pada layanan primer, padahal kita tahu bahwa screeningnya itu di layanan primer. Kalau sudah sampai layanan sekunder atau rujukan biasanya itu sudah berat. Apa problem yang sering muncul? Yaitu di daerah-daerah itu ada yang atypical, sehingga misdiagnostic. Nah kalau dia misdiagnostic berarti tidak ditreatment. Ya, kalau tidak ditreatment berarti reservoir ada. Nah, itulah kesulitan untuk eliminasi. Ya, kenapa? Karena ada yang asimptomatik di daerah itu, kemudian ada vektor di daerah itu. Jadi sekalipun trennya tadi turun, bisa fluktuasi yang di awal kita cerita tadi. Kenapa? Karena vektornya ada, reservoirnya ada. Itu problem yang sering terjadi. Nah, kemudian apalagi dalam diagnostik kalau kita hanya mengandalkan RDT, sudah banyak laporan ini, laporan tahun 2001 WHO mengatakan ada delesi pada RPT. Jadi kemungkinan dia false negatif. Nah, begitu juga kalau kita bandingkan dengan mikroskopik, sebenarnya lebih superior sebenarnya mikroskopik dibandingkan dengan
RDT. Ya memang tergantung the man behind the gun. Nah, misdiagnostik juga sering terjadi adik-adik ya. Kalau misalnya kita tidak melatih dengan baik. Jadi bisa bayangkan ya, tadi atypical presentation, kemudian ditambah lagi dengan misdiagnostik. Kita bisa bayangkan kalau pada kondisi saat ini misalnya jumlah kasus menurun, tetapi reservoir tetap ada, kemudian vektor tetap ada, peluang terjadi fluktuasi itu sangat besar. Nah, itulah sejarah catatnya. Nah, kita sering mengatakan salah satu caranya adalah mengoptimalkan. Dengan cara apa? Dengan cara pemeriksaan serial. Ini salah satunya. Nanti ada yang boleh cari jurnal. Ya. Nah, ini salah satu yang juga yang kita pernah bicarakan bagaimana kesalah mengertian diagnostik, di mana tidak akan mungkin ada pada sumsum reservoir tadi itu kalau tidak ada pada peredaran darah. Nah, problem yang lain ada apa? ACT. Ya, obat itu sendiri sudah mulai nampak. Ya, kami melakukan riset memang belum menunjukkan kegagalan, tetapi ada satu pasien yang pada hari ketiga dia masih menunjukkan jumlah parasitnya yang harusnya nggak boleh. Dan ini kita mau lakukan lagi riset bagaimana DP apa namanya DHP di daerah kita. Prevensi, saya nggak ngerti kalau kita misalnya harus makan kemopropilaksis. Saya pikir ya ini sesuatu yang masih debatable. Nah, yang muncul adalah vaksin. Adik-adik bisa bayangkan, nanti bolehlah refleksi sedikit. Banyaknya antigen-antigen yang ada tadi itu, kita mau target yang mana? Nah, memang akhirnya dari masa ke masa, akhirnya kita sepakat bahwa kita konsentrasinya di mana? Ini, di sporozoid. Itu sudah terbukti munculnya RTS dan R21 ini. Walaupun ini masih gagal, ya, belum berhasil sebetulnya. Nah, di Indonesia sendiri tahun 2024 sudah mulai. Nah, ini ya tentunya banyak diskusi di sini tentunya, walaupun hasilnya belum. Sekali lagi, niatnya adalah bagaimana melindungi. Tetapi debatnya adalah mana antigen yang mau dideteksi, mana vaksin dari antigen yang mana kita akan membangun vaksin yang efektif. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan. Jadi intinya tadi saya mulai dengan fluktuasi, ya. Kemudian problemnya di lapangan adanya atypical presentation dari penderita. Oleh karena itu kita konsentrasi di mana? Konsentrasinya di diagnostik. Sehingga diagnostik itu sangat menentukan treatment dilakukan dengan baik atau tidak. Oke, katakanlah sudah selesai di situ. Bagaimana untuk prevention? Vaksin. Vaksin kita cerita antigen mana yang mau kita, stadium mana yang mau kita ada. Oke, sudah cerita di sporozoid. Kemudian kita cerita sporozoid itu sendiri banyak surface antigennya. Kita mau yang mana? Nah, itulah mungkin yang masih menjadi perdebatan dan juga kita harap dalam waktu yang tidak terlalu lama ini terpecahkan. Tentunya ini punya ruang bagi kalian untuk riset selanjutnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oh, ini daftar hadir. Daftar hadir saya sendiri yang isi. Benar, Prof. Yuk, silakan sambil saya mengisi ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ini kelas A ya? Kelas A, Prof. Benar. Ini K berapa? Kelas 1, Prof. Oh, harus ada apa jadi? Kirimkan dulu nanti ke saya, apanya ya? Baik, Prof. SS-nya ya, Baik, biar Prof. nanti saya bisa submit. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya rasa cukup. Kapanpun kalian kalau mau bertanya, boleh ya. Darel ya? Apanya? Siapa? Ketua kelasnya? Iya, saya, Prof. Tolong dikirim nanti screenshot ya. Baik, Prof. Baik, kalau nggak ada, mohon maaf ya, saya sampai akhir perkuliahan saya nggak bisa menampilkan video saya. Izin, terima kasih ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Terima kasih, Prof. Prof.